Lin 11 Kui. Aku sangka setelah bertahun-tahun berlalu, aku masih bisa memimpikanmu. Halo. Aku mau pulang ke Indonesia. Kakak, pesananmu sudah siap. Hati-hati, masih panas. Terima kasih. Tolong serahkan gue. Oh, baik. Tambahkan ayam goreng lagi. Oh, baik. Lin Shiku A. Dasar anak perempuan nakal. Ayo pulang. Kakak harimau masih menunggumu untuk kencan buta. Paman dan Bibi, kalian ngapain? Aku tidak mau pulang. Waduh, di siang bolong begini mau menculik orang ya? Aku urus keponakanku sendiri. Urusanmu apa? Pergi sana. Kakek dan nenek, jangan tangkap ibu. Sudah kubilang, aku tidak mau menikah. Aku masih harus merawat Lele. Jangan banyak bicara. Ini semua gara-gara si pengganggu ini. Ibu. Kaki ibu sakit lagi ya? Ibu tidak apa-apa. Diam. Hah. Waduh kakak harimau. Lihatlah keponakanku ini, cantik kan? Kakak harimau. Bokongnya besar, pasti sabar. Hahaha. Kakak harimau, ini beli satu gratis satu. Beberapa hari lagi, akan kukirim orang untuk menjemput pengantin. Kakak harimau, hati-hati di jalan. Kakak harimau baru saja keluar dari penjara, buru-buru cari istri untuk meneruskan keturunan. Bisa dapat dia itu kehormatanmu. Kalau kau tidak mau menikah, akan kukurungmu sampai kakak harimau menikahimu. Ayo pergi. Ibu. Lele, bebaskan ibu. Lele. Diam. Kalau masih berisik, akan kupatakan kaki anak haram ini. Kakak harimau bilang akan memberi kita mas kawin 20 juta. Kalau lahir anak laki-laki, bisa tambah 5 juta lagi. Dasar anak perempuan keras kepala, cari KTP-nya. Langsung daftarkan saja. Betul. Baik. Diam. Ayo pergi. Ibu, mereka sudah pergi. Aku akan cari polisi untuk menyelamatkan ibu. Lele, kamu masih kecil. Pergi sendirian terlalu berbahaya. Dengar kata ibu, jangan pergi Lele. Bagaimana ini? 10 orang terkaya di dunia. Itu ayah. Bos Gao, bisnis Anda di luar negeri sedang berkembang pesat. Mengapa memilih kembali ke Suhaiji? Untuk mengembangkan bisnis dalam negeri lagi, boleh tahu alasan Anda pulang kali ini? Apakah alasan pribadi? Ada agenda apa? Maaf, jadwal pribadi tidak bisa diungkapkan. Boss Gao, Boss Gao. Paman di TV, sama dengan orang di foto mama. Sama seperti ayah dalam mimpi Lele. Diketahui, Tuan Gao kali ini pulang ke tanah air. Pertama-tama akan meninjau langsung proyek investasi utama grup. Pengembangan Jalan Sinyuan. Jalan Sinyuan. Lele tahu di mana, mama. Lele akan cari ayah untuk menyelamatkanmu. Lele, jangan pergi Lele. Ini bukan Jalan Sinyuan di sana. Baru turun pesan langsung kerja, hidupmu. Terlalu tertekan ya. Kenapa melihat anak ini? Rasanya ingin dekat tanpa alasan. Mungkinkah? Gao Yanxi, kamu pasti gila. Bisa berhayal. Memiliki anak dengan Lin 11 Kui. Yan Dokter bilang, anaknya tidak apa-apa.
Sudah tanya di mana rumahnya? Bukankah kamu ayahnya? Kamu tidak tahu? Mau mati bilang saja. Tahu. Tapi serius, mata anak ini mirip denganmu. Tapi bagian lainnya lebih mirip. Diam. Lin 11 kui. Gao Yanzi. Kita putus. Apa katamu? Aku bilang. Kita putus. Pergi. Sebelas kui, jangan pergi. Kumohon, jangan pergi. 11 kui. Sejak saat itu, Lin 11 kui seperti menguap dari dunia. Menghilang. Apa yang kupikirkan, tidak seharusnya mengingat wanita itu. Lin 11 kui, kau pikir aku masih peduli padamu? Bahkan jika bertemu lagi, aku hanya akan menjadi orang asing bagimu. Bangun. Ayah. Nak, aku bukan ayahmu. Tapi dia mirip sekali dengan ayah dalam mimpi Lele. Kamu bilang ke paman, masih ada bagian yang tidak nyaman? Rumahmu di mana? Ayah dan ibumu namanya siapa? Aku tidak tahu ayah pergi kemana. Kalau ibumu? Paman, tolong ikut Lele untuk menyelamatkan ibu. Paman dan bibi mengurung ibu, tolonglah. Dikurung? Ibumu siapa? Linle, ada di sini? Ternyata di sini. Ibu, kamu lapar kan? Cepat makan. Lele. Sayangku. Mereka memukulmu? Tidak, ibu. Hari ini aku bertemu ayah. Bodoh. Ngomong apa? Beneran. Dia, ayah yang kutemui hari ini. Persis seperti orang di foto ibu, tapi sepertinya ayah tidak suka Lele. Dia bilang, bukan ayahku. Bagaimana bisa kamu bertemu dengannya? Gao Yanzi. Dia seharusnya di luar negeri. Gao Yanzi, tunggu aku. Gao Yanzi waktu kuliah. Karena ayahnya meninggal, dia menderita gangguan bipolar parah. Dan gangguan kepribadian paranoid, tidak mau berhubungan dengan siapapun. Yang suka Gao Yanzi semuanya mati kedinginan. Tapi dia yang paling nekat, menjilat sampai akhir. HMPH. Gao Yanzi, aku... Aku butuh 2 tahun menahan ejekan teman-teman. Akhirnya bisa masuk ke hati Gao Yanzi. Waktu itu, aku pikir cinta bisa menaklukkan segalanya. Tapi kemudian sadar, bahkan cinta pun palsu. Lin Shikui Ajiyo, anak perempuan pembunuh ayahmu. Kecelakaan ayahmu, justru karena ayah Lin 11 Kui. Menyetir sembarangan. Kamu benar-benar mau menikahinya? Kecelakaan itu, yang tewas ternyata ayah Gao Yanzi. Dia tidak pernah memberitahuku. Tapi kecelakaan itu, penyebabnya sama sekali bukan seperti itu. Aku harus jelaskan padanya. Anda benar, Lin 11 kui keluarga kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan gadis bangsawan. Apalagi, ayahnya membunuh ayahmu. Aku tidak seharusnya mencintainya. Dia juga bukan pilihan terbaik untuk menikah. Begitu ya, Gao Yanzi. Kamu sangat membenci aku dan ayah. Tapi kamu masih bersamaku hanya untuk membalas dendam padaku. Mempermainkanku. Janjimu untuk menikah setelah lulus juga palsu. Memang ada terlalu banyak jarak antara kita. Masalah ayah. Tak perlu dijelaskan lagi,
kamu sama sekali tidak pernah mencintaiku. Aku dari keluarga biasa, kamu adalah pangeran kaya yang mulia. Mana mungkin kamu mencintaiku? Hanya saja tidak menyangka, saat itu aku sudah hamil. Anak Gao Yanzi, Lele. Maafkan ibu, sayang. Membuatmu sejak kecil tidak punya ayah. Dan ikut ibu mengalami begitu banyak kesulitan. Asalkan bersama ibu, Lele tidak merasa susah. Ibu baik, jangan menangis lagi. Lele, kamu cari kesempatan. Ambil diam-diam HP ibu. Lalu saat makan, berikan diam-diam pada ibu. Jangan sampai ketahuan, dengar ya? Ya, aku tahu. Bu. Sudah dikatakan itu salah paham, kok kamu langsung percaya begitu saja? Salah paham apa? Aku dengar dari Luoyu, kamu punya anak perempuan. Aku senang seharian. Mulut Luoyu itu, kamu belum tahu? Dia asal bicara. Aku tidak peduli, kalau tidak punya, ya ikut kata ibu untuk pergi kencan buta. Pokoknya ibu ini, sebelum mati harus bisa main dengan cucu. Asalkan kamu beri ibu cucu, mau apa saja boleh. Selalu merasa gelisah, anak bernama Linle itu. Halo Luoyu, urusan anak itu sudah beres? Tenang, urusanmu adalah urusanku. Aku akan segera ke rumahnya. Ibu, HP ibu sudah aku ambil. Pintarnya anak ibu. Sudi sebentar lagi akan menggeledahku. Sekarang harus segera menelepon minta tolong. Ada orang? Pause. Perjanjian damai ini, kalau tidak ada masalah, silakan wali keluar untuk menandatangani. Tolong. Ada orang yang dikurung. Tolong. Tolong. Silakan minum. Bos Gao bersedia menanggung semua biaya pengobatan dan membayar tambahan biaya nutrisi untuk anak selanjutnya. Jika ada efek samping, dia bersedia bertanggung jawab penuh. Tolong. Ada yang teriak minta tolong. Bukan, Bos Saladangga. Di rumah ada TV. Saya lekin duduk. Kalau tidak ada masalah, tolong panggil ibu si anak untuk menandatangani. Kebetulan sekali, Ibu Lele pulang kampung. Saya, Paman dari pihak ibu. Saya paman kandung ibu Lele. Saya yang tanda tangan juga sama saja. Ada orang. Tolong. Ada orang. Tolong. Ada orang dikurung di sini. oh iya, Suara di rumah itu ribut sekali. saya Pak. Bos, itu anak saya. Sejak kecil sudah gila. Kalau tidak dikurang, dia akan keluar dan berisik. Kalau ibu si anak tidak bisa hadir, tunggu saja dia kembali baru tanda tangan. Tidak usah repot, bos. Tenang saja. Kartu keluarga anak ada di rumah saya, di buku kakak. Saya yang tanda tangan juga sama saja. Beri saya buku keke. Saya ambil. Jalan-jalan, oh. Bos, ini. Lihat. Orang tua bangka ini. Ternyata kerabat Lin 11 Kui. Tolong.
Ada orang. Tolong. Jangan di dalam ITU Lin Shikue. Kenapa dia dikirang? Bos, saya tidak bohong. Kartu keluarga anak ada di Buku kakak saya. Tanda tangan saja. Baik. Tidak ada masalah lagi. Tolong. Ada orang. Tolong. Ada orang. Bos, uangnya? Nanti saya kirimkan. terima kasih, bos. Tolong. Ada orang. Ada orang dikurung. Tolong. Ada orang. Lele. Maafkan ibu. Ibu tidak berguna. Ibu jangan menangis, Lele jangan takut. Kemari. Aku suruh kamu kemari. Lele. Ibu. Kakak harimau, ayo pergi. Kamu mau apa? Gadis cantik, buat akad nikah butuh 2 orang. Malam ini, kita langsung malam pertama. Jangan mendekat. Yani, Kamu pasti tidak menyangka apa yang aku temukan. Bukannya semuanya sudah selesai. Lin Li, Ibanya. Adalah Lin 11 Kui. Lalu apa? Awalnya aku juga berpikir, Lin 11 Kui. Dulu menyakitimu begitu dalam, lalu menghilang, membuatmu gila mencarinya setengah tahun. Semakin sengsara hidupnya, semakin baik. TAPI. Langsung saja. Aku menemukan paman Lin 11 Kui. Akan menikahkannya dengan pria tua yang baru keluar penjara karena kekerasan dalam rumah tangga. Saat aku tiba, pasangan itu terlihat sangat tidak normal. Aku curiga Lin 11 Kui ditahan secara ilegal. Tunjukkan jalan. Gao Yanzi. Kok bisa kamu? Lin 11 Kui. Benar-benar kamu. Ibu. Lele. Kalau tahu begini, ngapain dulu selingkuhi temanku? Hidupmu berantakan begini. Kalian mau apa? Ini urusan keluarga kami. Kalian masuk tanpa izin. Ya, ini. Ini semua. Saka sama Saka. Sampai sekarang, melihat Lin 11 Kui seperti ini. Aku masih merasa sakit hati, padahal aku seharusnya membencinya. Aku harus membencinya. Mereka mau menjualku dan Lele ke pria yang baru keluar penjara. Mereka juga merobek bajuku. Membiarkan pria ini melakukan padaku. Kalianlah yang mau memperkosa Lin 11 Kui. Kalian mau apa? Aksi. Kamu mau apa? Tahu. Benar-benar besar sekali.
Aku yang bayar, bukan Lin Bin. Dia yang menipuku. Oke. Bukan. Ibu, jangan khawatir. Lele sama sekali tidak takut. Paman, terima kasih sudah menyelamatkan ibu tadi. Baru saja. Terima kasih. Lin 11 Kui. Kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku, ya? Lin 11 Kui. Bagaimana bisa kamu hidup seperti ini, sendiri dalam kesulitan? Dan membiarkan anakmu ikut menderita? Maafkan aku, ini semua salahku. Tidak sama sekali, ibu adalah ibu terbaik di dunia ini. Paman, kamu salah paham tentang ibu, dia. Lele. Jangan lanjutkan. Bagaimana keadaanmu? Apa hubungannya denganku? Ibu, kenapa kamu menangis? Sayang, ibu baik-baik saja. Ayo, kita pulang. Sudah terlalu malam, tidak bisa dapat taksi. Ibu, aku sangat lelah. Bertahan sedikit lagi. Ya. Rusak. Lele. Kita istirahat di sini sebentar. Ya. Naik mobil. Tidak usah repot. 6 tahun lalu mempermainkan cintaku belum cukup? Sekarang mau apa lagi? Dia tidak akan tahu. Lele adalah anaknya, kan? Malam dingin, kamu ingin Lele masuk angin? Terima kasih. Demi Lele. Duduk di depan, aku bukan sopirmu. Gao Yanzi, jangan seperti ini. Kenapa? Sekarang tidak ada pria, sabuk pengaman tidak bisa dipasang? Aku baru naik mobil belum sempat. Kamu tidak berpikir, dalam keadaanmu sekarang, membawa anak. Aku akan memanfaatkanmu, kan? Aku tidak. Kalau tahu, bagus. Sadar diri itu baik. Ya. Aku selalu punya. Yang main-main dengan perasaan itu kan kamu. Sekarang malah pasang muka seperti ini. Lin 11 Kui, kamu tidak punya hati. Papa Lele mana? Jangan sampai dia tahu Lele tidak punya papa. Dia sedang bekerja di luar negeri, belum pulang. Ini kebiasaanmu saat gugup. Lin 11 Kui, kamu bohong. Gao Yanzi, ini bukan rumahku. Kamu mau apa? Lin 11 Kui. Kamu turun sendiri dan ikut aku naik. Jangan paksa aku memaksamu di depan Lele. Aku. Kamu tahu. Aku sakit, aku bisa melakukannya.
Aku bisa dihina. Tapi Lele, Mama, tidak apa-apa Lele. Malam ini, kita menginap di rumah paman. Asiak. Lama banget sih. Kenapa? Gak mau ikut aku pulang? Enggak. Cedera lamaku di pergelangan kaki, lebih baik dia tidak tahu. Ayo, meski tidak tahu apa yang dia mau. Tapi pasti bukan sekadar bernostalgia. Soal ini ada dua cara penyelesaian. Kau milikku, aku tidak suka dia dekat denganmu. Setelah kita bersama, obsesi Gao Yanzi makin parah, makanya setelah putus aku sembunyi ke desa. Baru berani balik saat Lele mau lahir. Tak disangka sudah 6 tahun. Dia masih. Lin 11 kui, kalau dalam 1 menit aku tidak melihatmu. Aku masuk. Malam ini pakai ini dulu. Yang lain, aku suruh butler siapkan. Oh. Meski Gao Yanzi menyelamatkanku, tapi aku dan dia ditakdirkan berbeda dunia. Begitu Lele bangun, kita harus cepat pulang. Lin 11 kui. Jangan coba-coba menghilang diam-diam dariku lagi. Dulu waktu pacaran, masak mie aja nggak bisa. Sekarang jadi istri yang baik banget, belajar buat siapa nih? Gao Yanzi, lepaskan aku dan Lele. Lucu banget lu. Iya, aku suka nyiksa lu. Aku suka lihat lu kesakitan. Kenapa? Nangis? Ingat waktu dulu. Setiap kali diranjang, kamu selalu. Diam lu. Mama. Paman, kalian ngapain? Mama, kalian lagi nari ya? Oh Lele, kamu udah bangun. Mama lagi bikin telur kukus buat kamu. Ayo Lele, kita ke restoran. Mama, hari ini kita nggak jualan gerobak ya? Lele, suka di sini nggak? Kalau suka, tinggal di sini aja. Paman kasih uang jajan. Beliin banyak makanan enak, oke? Paman, tempat tidurnya gede banget dan empuk ya? Lain kali main ke rumahku, tempat tidurku juga empuk. Oke, lain kali paman main ke sana. Aku udah selesai makan, mau lihat buku gambar lagi. Gao Yanzi, kamu. Kenapa? Masih mau ngumpet? Aku udah sabar 2 kali. Kalau mau pergi, boleh. Bantuin aku. Nanti aku lepasin kamu. Gao Yanzi, kamu gila ya? Aku udah punya anak, kamu nggak boleh gini.
Bukannya lebih enak? Sekarang kita lihat, siapa yang lebih hebat, aku atau bapaknya anak itu. Gao Yanzi, kamu gila ya? Orang kaya kayak kamu emang suka usilin orang ya? Kamu kan tahu, Lin 11 Kui. Aku mau hancurin kamu. Karena aku benci kamu. Gao Yanzi, 6 tahun lalu aja kamu nggak nganggap aku. Dari awal pacaran udah salah. Sekarang, aku bawa anak sendiri. Aku cuma mau kamu menjauh. Jangan ganggu hidupku lagi. Kita harus move on. Lin 11 Kui. Padahal kamu yang narik aku dari jurang. Sekarang mau dorong aku balik lagi. Gao Yanzi, tungguin aku. Gao Yanzi, nanti mau makan apa? Aku mau makan malatang di kantin keempat. Enak banget. 11 Kui. 11 Kui. 6 tahun. Selama 6 tahun. Aku terus bertanya pada diri sendiri, apa kesalahanku? Aku sudah mengalah untukmu, bahkan atas kematian ayah. Dasar kau berani memperlakukan aku seperti ini. Bos, akhirnya kau kembali. Waktu itu kau dibawa orang. Kau baik-baik saja? Oh, nggak apa-apa. Cuma ada urusan keluarga. Oh, kalau gitu aku pesan ayam goreng 1. Oh, oke. Bos, jajanan di sini juara banget. Tolong jangan tutup ya. Terima kasih Suka. Kalau suka, sering-sering datang ya. Lin 11 Kui, rupanya kau bisa. Tersenyum begitu pada siapa saja. Wajah. Ini kan survei lokasi pengembangan distrik bisnis. Khusus survei Lin 11 Kui ya? Gao Yanzi, tahu nggak kau sekarang kayak stalker gitu? Aku sudah menyelidiki, ternyata tidak ada yang pernah melihat ayahnya Lin Le. Terrace? Jadi, Lin Le sangat mungkin adalah putriku. Mana mungkin? Kalau dia benar-benar putrimu, ngapain Lin 11 Kui kabur? Jangan lupa. Dulu dia memperlakukanmu bagaimana? Kau gila mencari setengah tahun gak ketemu? Gangguan bipolar kambuh, mengurung diri sampai mau bunuh diri. Kalau bukan aku yang memecahkan jendela, bawa kau ke rumah sakit cuci lambung. Kau sudah mati sekarang. Hei, Gao Yanzi. Segitu pengennya jadi ayah tiri? 11 Kui. Aku akan menunggumu kembali. Ini. Makasih. Bos, pesan kentang goreng 1. Oh, oke. Hei, di sini nggak boleh berjualan. Gerobaknya kami sita. Loh, kenapa? Kan kami sudah bayar retribusi. Banyak tanya. Cepat pergi sana. Yanzi, Kau tiap hari lompat-lompat kayak kelinci. Nanti jatuh gimana? aku nggak bakal jatuh. Aku juara lari gawang 100 meter. Waktu lomba sekolah. Lagian, kalaupun jatuh, bukankah ada kamu yang menangkapku? Baik, ayo kita pergi. Kenapa bisa begini? Lin 11 Kui, tinggalkan aku. Kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Kamu butuh aku. Dia adalah bos Yisheng, Gao. Dia adalah bos masa depan setelah pengembangan jalan Xinyuan. Mengancam, menakut-nakuti, menyita properti secara paksa. Aku akan melaporkan ke atasan kalian sampai tuntas. Sekarang pergi dari sini. Gao Yanzi, terima kasih. Mama.
Gao Yanzi, lihatlah aku setelah meninggalkanmu. Hidup begitu menyedihkan. Kamu pasti sangat puas, ya? Jadi, sekarang kamu puas? Aku memohon padamu. Jangan ganggu aku lagi. Biarkan aku menjalani hidupku sendiri. Aku tidak ingin lagi menjadi mainanmu. Hidupku sendiri. Kamu bilang mencintaiku. Mengejarku selama 2 tahun, lalu bilang sudah bosan. Pergi tanpa menoleh. Hubungan kita. Bukan kamu yang menentukan. Gao Yanzi, kamu mau apa? Lepaskan aku. Pam and Gao. Kamu mau bawa mama pergi? Lele. Ayo pergi. Lele pasti anakku. Lin 11 Kui. Aku sangat membencimu. Bagaimana mungkin aku melewatkanmu dengan mudah? Mama. Kita tidak akan buka food truck lagi? Tidak lagi. Mama akan bawa kamu cari pekerjaan baru. Sebelas Kui, masakanmu enak sekali. Besok langsung mulai kerja ya? Terima kasih, pemilik toko. Lulu juga lucu sekali. Bagaimana kalau dia datang ke toko? Jadi maskot kecilku. Maskot. Yanzi, lihat siapa yang datang. Yanji. Lama tidak bertemu. Suci. Ayo, duduk. Yanzi, Suci ini baru pulang dari luar negeri. Kalian juga alumni, bawa dia jalan-jalan dong. Aku tidak ada waktu. Anak orang lain bilang tidak kenal. Suci kamu juga tidak mau. Kamu selama ini, kenapa tidak jadi biksu saja? Kamu juga sudah tidak muda lagi. Kalau begitu, apa salahnya aku ingin punya cucu? Kalau kamu masih tidak mau dekat dengan perempuan, aku akan bawa kamu ke dokter spesialis pria. Periksa apa ada masalah. Ibu, ngomong apa sih? Yanzi, selama ini kamu masih sendiri. Apakah kamu masih belum bisa melupakannya? Dia, Nona Lin itu? Ya Bu, aku dan 11 Kui juga bisa dibilang teman baik. Tak disangka, dia sampai Tapi baru-baru ini dengar dari teman, katanya anaknya sudah bisa beli kecap sendiri. Yanzi, kalau dia sudah tidak punya hati, kenapa kamu masih setia menunggunya? Sudah, jangan dibahas lagi. Ajak kamu jalan-jalan saja. Parabahannya besar sekali, hampir tidak mengenali lagi. Dek, ikat rambutmu lucu sekali. Kakak juga cantik. Terima kasih. Aku duluan ya, dadah. Dadah. Paman. Lele baik sekali ya. Temani mama kerja. Lin Shikui. Mereka 11 Kui, tak disangka bisa bertemu di sini. Dulu waktu kuliah, kita kan teman baik. Kamu punya anak saja tidak bilang-bilang. Itu sudah lama berlalu. Ini jusnya, Bu. Ini, pesan jus untukmu. Lele tidak boleh minum jus terlalu banyak. Katanya tahun-tahun ini kamu tidak mudah. Sendirian mengurus anak pasti berat ya. Wanita setelah melahirkan pasti meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang. Oh iya, ayah si anak siapa? APA kita kenal? Sudah cukup, Suci. Lele sangat manis, aku malah senang. Dia adalah putriku. Ternyata kamu suka anak perempuan, sebenarnya. Aku juga sangat suka anak perempuan. Kalian
sudah bersama? Anak perempuan itu bagus. Dia adalah kebanggaanku. Aku dan Suci sedang bersama. Lin 11 Kui. Kamu berpikir seperti itu? Kamu ingin aku bersama orang lain? Bos Gao, kamu bersama siapa? Tidak ada hubungannya denganku. Mama, Paman, kalian sedang bertengkar? Aku masih ada pekerjaan. Aku duluan ya. Enam tahun sudah. Yanxi masih peduli pada Lin 11 Kui. Wanita yang sudah punya anak pantas? Selidiki semua tentang Lin 11 Kui selama 6 tahun ini. Aku tidak percaya tidak bisa membuatmu benar-benar putus asa. Ini uang muka 10.000, katanya kalian dulu. Juga ingin menikahkan 11 Kui. Kenapa gagal? Anak itu keras kepala, tidak mau mendengar kata orang tua. Dia juga kenal dua bos besar, Nona Su. Bos itu sangat hebat, kami tidak berani macam-macam lagi. Kalian keluarga Lin 11 Kui. Tidak melakukan apa-apa, hanya bertemu. Apa salahnya? Aku hanya ingin 11 Kui pergi dari Suhai. Setelah ini berhasil, utang judimu yang 1 juta. Aku bisa bantu. Kamu kenapa? Terlihat banyak pikiran. Bantu aku urus sesuatu. APA. Ini. Rambut Linle. Kamu belum menyerah? Yanxi, akhir-akhir ini kamu agak cemas ya? Aku tidak peduli. Aku percaya perasaanku. Sejak pertama kali bertemu, perasaan terikat itu. Rasa sakit dan kedekatan tanpa alasan itu. Tidak bisa bohong, Linle pasti anakku. Aku mau tes DNA. Cari lembaga paling terpercaya, secepat mungkin. Aku hanya percaya padamu untuk ini. Oak. Sesuai keinginanmu, aku akan atur sekarang. Kenapa baru pulang? Bagaimana kalian bisa masuk? 11 Kui, kamu ini. Tinggal di sini masih menyewa, sendirian bawa anak. Susah kan? Katakan langsung. Tidak usah berbelit-belit. Tidak ada yang besar, hanya merasa Suhai ini. Tidak cocok untukmu, bawa anakmu pulang kampung. Atau pergi ke kota lain, kami tidak akan ikut campur. Menyuruhku pergi? Berdasarkan apa? Urusanku sejak kapan? Kalian yang menentukan? Berdasarkan APA? Kami orang tuamu, menyuruhmu menikah baik-baik tidak mau. Langsung dekat dengan orang kaya, melawan keluarga sendiri. Sekarang sayapmu sudah kuat ya? Kalian masih berani bicara begitu setelah ibu pergi. Rumah, kalian bagi, warisan juga bilang. Harus dibagi bersama keluarga Lin. Kalian ini orang tua macam apa? Kamu ngomong apa sih? 11 Kui, ada satu hal yang mungkin kamu lupa, ayahmu. Dulu meninggal tidak wajar, menurut adat kampung, abu jenazah. Tidak boleh langsung dimakamkan di makam leluhur. Abu jenazah ayahmu masih disimpan di rumah duka kampung. Itu juga karena aku yang baik hati menandatangani suratnya. Untuk prosedur penyimpanan. Apa maksudmu? Kalau kamu memang berbakti, pulanglah ke kampung dengan baik. Bawa abu jenazah ayahmu kembali, kuburkan bersama ibumu. Biarkan mereka tenang di alam sana. Kalau tidak, aku akan menyebarkan abu jenazah ayahmu di tempat yang bagus secara feng shui. Kamu.
Kalian ini masih manusia tidak? Ayahku, bukankah dia kakak kandungmu sendiri? Dulu ayahku kerja angkutan jarak jauh, cari uang susah payah. Kapan tidak membantu keluarga kalian? Dulu saat orang tuaku masih ada. Kalian jelas-jelas tidak seperti ini. Kenapa? Bisa berubah menjadi seperti sekarang? Ah, sudah, jangan bicarakan masa lalu lagi. Hari ini kita bicara sekarang. Kamu segera pergi dari Suhai. Kita tidak usah bertemu lagi, semuanya bisa dibicarakan. Ibu. Tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Harus pergi? Selain masalah keluarga yang berantakan ini, di luar masih ada Gao Yanzi ini. Bom waktu, dia pasti tidak akan melepaskanku. Mungkin, pergi dari Suhai yang penuh masalah ini juga bisa membuat Gao Yanzi tenang. Nanti, kami ibu dan anak bisa hidup tenang lagi. Baik. Aku akan pergi dari Suhai. Laporan tes DNA butuh beberapa hari lagi baru keluar. Lain kali jangan minta aku bantu lagi melakukan pekerjaan kotor ini. Lele matanya seperti dia, mulutnya seperti aku. Mana mungkin bukan anakku? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Lin 11 Kui. Aku akan merebut kembali anakku. Saat itu, kamu akan selamanya mengejarku. Seperti dulu. Yanzi, Suci sudah bilang padaku. Kalian berdua sudah akur, lebih baik cepat-cepat ditetapkan saja. Acara pertunangannya, menurutku bisa diadakan di... Acara pertunangan? Siapa yang bilang mau menikah dengannya? Kalian berdua kan akur, ini juga tidak boleh? Lalu gadis mana yang kamu suka? Ibu, aku tahu ibu khawatir, tapi ibu tidak perlu asal-asalan menjodohkan aku dengan perempuan sembarangan. Jujur saja, aku punya seorang anak perempuan. Kamu bukannya itu cuma rumor? Sebelumnya aku bohong padamu. Anak perempuannya lucu, hampir 5 tahun. Sebentar lagi, aku akan menikah dengan ibunya. APA? Ibu tidak menunggu cucu perempuan saja. Tunggu Yanzi, ceritakan lebih detail pada ibu. Ini kejadian kapan? Anak perempuan? Yanzi, sejak kapan punya anak perempuan? Jangan-jangan. Saat Lin 11 Kui menghilang dulu. Bilang sudah 3 bulan tidak haid. Anak itu... Jangan-jangan benar anak Yanzi? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Lin Shikuei sebentar lagi akan meninggalkan Suhai. Saat ini, Yanzi sama sekali tidak boleh punya pikiran apapun padanya. Hello. Obat yang kamu sebutkan waktu itu, berikan padaku, semakin cepat semakin baik. Panas sekali. Yanzi. Suci, kamu yang memberiku obat? Minum air dulu. Terima kasih. Beberapa hari ini kamu merayu ibuku hanya untuk ini? Tidak, bukan begitu Yanzi. Yanzi, dengarkan aku. Bertahun-tahun ini, kamu keluar negeri, aku ikut keluar negeri. Aku menjagamu di tempat yang tidak kamu lihat. Aku pikir asal aku berkorban diam-diam, suatu hari kamu akan menoleh dan melihatku. Padahal aku yang lebih dulu mencintaimu dibanding Lin 11 Kui, Yanzi. Diam. Pergi dari sini. Yanzi, aku tidak peduli masa lalumu. Aku juga tidak peduli kamu punya anak. Aku bisa menjadi ibu yang baik. Aku juga bisa menjadi istri yang baik. Yanzi, aku hanya memohon, beri aku satu kesempatan. Sekali saja. Dulu, kamu berteman dengan Lin 11 Kui. Sambil mengumpulkan informasi ayahnya untuk melapor ke keluarganya. Sekarang malah pakai cara kotor seperti ini. Kamu benar-benar membuatku jijik. Mengingat persahabatan lama keluarga Su dan Gao, untuk kali ini, aku bisa memaafkanmu. Tapi aku akan meminta keluarga Su untuk mengirimmu ke luar negeri. Tidak, jangan Yanzi. Jangan pernah kembali lagi.
Gao Yanzi, kamu pikir kamu masih bisa bersama Lin Shikuei? Lin 11 Kui akan segera meninggalkan Suhai. Seperti 6 tahun yang lalu, dia akan menghilang selamanya dari hidupmu. Kamu tidak akan pernah bisa bersama Lin Shikuei. Apa yang kamu katakan? Yanji. Gao Yanzi, kamu akan menyesal. Shikuei, kemari. Katanya makan dessert bisa bikin hati senang. Ayo Lele. Terima kasih, Paman. Gak apa-apa. Jengga. Akhir-akhir ini banyak kejadian. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Apa rencanamu selanjutnya? Barang-barang? Sudah aku siapkan. Tinggal menunggu pemilik kos datang ambil kunci. Aku akan bawa Lele pulang kampung. Ambil abu ayahku. Besok tokoku tutup. Aku antar kalian saja. Terima kasih, maaf merepotkan. Ah, gak apa-apa. Aku cuma Melihat kamu sendirian bawa anak, perjalanan jauh. Aku cuma khawatir. Oh ya. Aku baca berita. Gao Yanzi sudah kembali. Shikuei. Kamu lupa. Dulu ibunya menghinamu? Kamu pikir-pikir. Selama ini kamu sudah menderita karena dia. Kamu lupa. Lihat kakamu ini. Waktu itu, Lele sakit butuh uang. Kamu kerja 3 pekerjaan. Jatuh waktu mengantar makanan. Tidak berani istirahat. Sampai akhirnya sakit menahun. Itu sudah lewat, Paman. Selama tidak lari lompat, tidak pakai high heels. Tidak masalah untuk hidup sehari-hari. Paman. Aku tidak pernah menyesali pilihanku, tidak pernah. Melahirkan Lele. Orang tuaku sudah lama meninggal. Di saat tersulitku, Lele yang membuatku bertahan hidup. Aku hanya ingin melupakan masa lalu. Melupakan dia. Dan hidup dengan baik. Aku tahu. Dari kecil kamu memang orang yang punya pendirian. Tapi ke depannya, kalau ada masalah apapun, jangan sembunyikan dariku lagi, oke? Kamu, Gao Yanzi. dasar laki-laki hidung belang, berani-beraninya masih bersama dia. Gao Yanzi. Kenapa kamu datang? Lin 11 Kui. Kamu dan laki-laki hidung belang ini memang awet ya. Apa kamu mau pergi bersamanya? Gao Yanzi. Kamu kenapa? Wajahmu kok merah sekali? Jawab aku, apa kamu mau pergi bersamanya? Gao Yanzi, berani-beraninya kamu datang. Ya, benar. Aku memang mau bawa 11 Kui pergi jauh dari sini. Lele adalah putriku. Urusan keluarga kami bertiga tidak perlu dicampuri, orang luar seperti kamu. Ayo Lele, datang ke papa. Wah, pintar sekali kamu, wah. Kenapa Paman menyuruhku memanggilnya Papa? Paman. Lin 11 Kui. Apa yang dia katakan benar. Melahirkan Linle adalah keputusanku sendiri. Hanya untuk ini aku minta maaf, Gao Yanzi. Tapi aku harap kamu tidak terus memaksakan diri. Biarkan saja ini menjadi kesalahpahaman. Ayo Lele, panggil papa. Papa. Wah, pintar sekali kamu. Paman mau jadi papaku? Meskipun Paman baik, tapi aku juga ingin Paman Gao jadi papaku. Lele bukan putriku? Tidak. Kalau bukan milikku, lalu bagaimana? Bukan milikku pun harus menjadi milikku. Aku tidak peduli. Aku akan bawa Lele pergi. Kamu juga tidak akan bisa lari. Gao Yanzi, kamu kenapa sebenarnya? Kamu terlihat tidak beres.
Gao Yanji, lepaskan tanganmu. Yanzi, hasil tes DNA sudah keluar. Ayah Lele. Bukan urusan seorang pezinah yang merebut pacar orang lain. Aku mengambil rambut Linle untuk tes DNA. Lele adalah putriku. Ibu. Dia tahu. Akhirnya dia tahu juga. Gao Yanhi. Bahkan jika Lele adalah putrimu, lalu apa? Shi Kui. Saat kau sulit melahirkan dan nyawamu di ujung tanduk, di mana kau? Saat dia menggendong Lele yang demam ke rumah sakit. Di mana kau? Aku tanya, di mana kau? Sulit melahirkan. Kau sulit melahirkan? Apalagi yang tidak ku ketahui selama ini? Tarik napas dalam-dalam. Dulu, demi melahirkan Lele. Dia berhenti sekolah dan bekerja, lalu melahirkan prematur karena terlalu lelah. Cepat dorong, kalau tidak bayi akan sesak napas. Cepat, hampir keluar. Buruk, ibu melahirkan mengalami pendarahan hebat. Ayo minum. Hei, biaya operasi keponakanmu butuh 50.000. Segera bayar. 50.000? Tidak punya uang. Barang rongsokan hamil di luar nikah ini, mati saja. Jangan telepon aku lagi. Awalnya ingin membesarkannya, lalu menikahkannya dengan orang baik. Dapat uang mahar. Tapi malah begini, sial banget. Lucu juga, uang yang ditinggalkan orang tuanya. Sudah habis untuk beli toko. Sudah kukatakan, rumah sakit ini cuma tipu-tipu. Dulu, waktu aku melahirkan di rumah sendiri, kan baik-baik saja? Pasangan Lin Bin mengambil uang orang tua 11 kui. Tapi bahkan tidak mau menyelamatkan nyawanya. Kenapa tidak kau beri tahu aku lebih awal? Kalau aku datang lebih lambat, kau akan. Sepupu. Terima kasih. Uangnya, setelah aku keluar dari rumah sakit, akan kucari cara untuk mengembalikannya. Ah. Yuan. Lupakan saja. Aku khawatir kalau nanti kau punya anak. Bagaimana hidupmu nanti? Bagaimana kalau kau bawa anak ini ke keluarga kau? Tidak boleh, anak ini adalah hasil jerih payahku melahirkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita. Baik. Jangan marah dulu, semua sesuai keinginanmu. Gao Yanji, aku bertahu kamu. Kalau bukan karena aku yang menemukannya tepat waktu, dia sudah mati di ranjang rumah sakit. Sekarang kamu muncul dan mengaku sebagai ayahnya. Kamu pikir kamu pantas? Kenapa selama ini hidup begitu sulit? Kamu juga tidak pernah mencariku. Padahal kamu yang memaksaku untuk mencintaimu. Tapi malah bersama pria lain, tiba-tiba putus denganku. Setelah kamu pergi, aku mencarimu ke seluruh dunia. Kamu seperti menghilang dari muka bumi. Kenapa? Kenapa menghindariku? Kenapa tidak menginginkanku lagi, tapi masih melahirkan anakku? Gao Yanzi. Kamu jangan bicara lagi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Paman Gao, jangan bertengkar dengan Mama. Aku yang menghibur Paman untuk Mama, ya?
Lele akan kubawa pergi. Kamu juga. Shi Kui. Kakak sepupu. Aku akan pergi dengannya. Jangan harap kamu bisa meninggalkanku. Gao Yanzi. Apalagi yang mau kamu lakukan? Tenang saja. Lele ada di sini. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku tidak akan lari. Lele mana? Sudah kukirim ke rumah tua. Ibuku akan merawatnya, beberapa hari lagi akan dijemput. Hari ini tidak bisa. Di sini masih sakit? Biasanya tidak sakit. Tidak boleh. Dulu kamu mengejarku tanpa peduli apapun. Bahkan jika aku menolakmu 100 kali. Kamu tetap tersenyum menyambutku. Kenapa sekarang bahkan tidak mau menatapku? Jangan bilang. Kamu tidak mencintaiku lagi? Aku tidak mau dengar. Lin 11 Kui, kamu ingat baik-baik. Aku sengaja menyiksamu. Karena aku membencimu. Apa selama ini tidak ada yang lebih baik dariku? Yang lebih cocok menjadi menantu keluarga Gao? Sudah kubilang. Aku sengaja menyiksamu. Aku sudah mengirim paman dan bibimu pergi. Jangan berpikir untuk meninggalkan Suhai lagi. Aku akan menjemput Lele pulang. Kamu tinggal di rumah dengan baik. Jangan berpikir untuk meninggalkanku. Sekarang kamu menganggapku sebagai apa? Kekasih atau hewan peliharaan? Nona kecil, lihat, dandanan ini lucu sekali. Nona kecil, ini semua disiapkan oleh bos Gao untukmu. Pilih satu untuk dipakai dengan rokmu. Lele, ini gelang pengantin nenek. Simpan untuk dipakai nanti. Terima kasih, Nenek. Anak baik nenek. Nenek akan mengambilkan sup ayam untukmu. Bawa pulang ya. Minum pelan-pelan. Yeah. Lele, aku ayah, panggil ayah. Mana Mama? Mama sebelumnya selalu ingin pergi. Ayah menahannya di rumah. Kamu pulang dengan ayah, jadi bisa bertemu Mama setiap hari. Yeah. Ini sup ayam. Bawa pulang untuk Lele. Baik, terima kasih, Bu. Yanzi, keluarga Su sebelumnya datang minta maaf. Bilang Suci memang salah. Tapi dia sangat mencintaimu. Bagaimana kalau kamu? Bu, kalau masih bicara begitu, aku langsung pergi. Sudah. Ibu tidak bicara lagi. 6 tahun ini aku melihat kondisimu. Beberapa hari lagi akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Lele untuk membuktikan statusnya. Nanti akan diumumkan juga pernikahanmu dengan si Kui. Baik. Ayo pergi, Lele. Yeah. Menikah? Seharusnya kita menikah 6 tahun yang lalu. Setelah lulus, Lin Sikui. Ayah, lihat, itu Paman. Lele, kamu memanggilnya apa? Paman. Iya, Paman Lu adalah kakak Mama. Kata Mama, kakak Mama dipanggil Paman.
Pergilah. 11 kui. Siapa dia? Gao Yanzi. Kita putus saja. Bukan pacar, tapi kakak, Lin 11 kui. Kau menipuku. Gao Yanzi. Lui Wanhui adalah kakakmu? Jadi dulu. Sebenarnya kenapa kau meninggalkanku? Kau sudah tahu semuanya. Lihat aku, Lin 11 kui. Jawab aku. Kenapa kau memilih cara seperti ini? Dengan cara yang membuatku sangat membencimu? Memutuskan hubungan dengan begitu bersih? Dengan mudahnya mendorongku pergi, bahkan sampai mati. Aku ingin mati dengan penjelasan. 6 tahun ini, pertanyaan ini terus menyiksaku. Jadi, sebenarnya kenapa kau memilih meninggalkanku? Apa kesalahanku? Kau dengan mudahnya mendorongku pergi. Kau pikir hanya kau yang menderita? Kau masih ingat bagaimana aku mengejarmu dulu? Selama 2 tahun, mereka bilang, aku seperti perekat yang menempel padamu. Bilang aku tak tahu malu, anjing penjilatmu. Tapi aku katakan pada diriku, tidak apa-apa. Karena aku menyukaimu, dan aku percaya, suatu hari kau juga akan menyukaiku. Tapi, saat itu aku di ruang belajar, mendengar percakapanmu dengan ibumu. Dengan ibuku. Kau bilang, aku bukan pilihanmu untuk menikah. Jadi rencana menikah setelah lulus itu bohong? Di matamu, aku hanya bahan tertawaan. Kau mendengarnya? Dia bukan pilihan terbaik untuk menikah. Tapi ibu, aku sangat mencintainya. Kematian ayah membuatku sangat menderita. Tapi tanpa dia, aku akan lebih menderita. Sesuai standar atau tidak, harusnya aku yang menentukan. Lin 11 kui adalah standarku. Setelah lulus, aku akan menikah dengannya. Jika kita tidak bisa bersama, aku lebih baik. Semua salah paham. Jadi semuanya salah paham. Lalu bagaimana? Gao Yanzi, antara kita. Ada terlalu banyak jarak antara kita. Berani kau bilang, kau tidak pernah membenciku? Karena kau tahu, kau sadar. Karena pelanggaran ayahmu. Aku kehilangan ayah yang paling kucintai. Aku bahkan tidak boleh mengeluh sedikit pun. Lihat. Terlalu banyak yang memisahkan kita. Gao Yanzi. Jika kita bersama, hanya akan saling menyiksa. Menyiksa. Baiklah. Mari saling menyiksa sampai mati. Ingat, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku, benci sekalipun. Atau siksaan. Aku tidak akan mudah melepasmu, aku ingin kau selamanya di sisiku. Beberapa hari lagi pesta ulang tahun Lele. Aku akan umumkan pernikahan kita. Gao Yanzi. Aku tahu kau tidak ingin menikah denganku, tapi kau tidak punya pilihan. Cantik sekali, Lele kita. Adalah putri kecil tercantik. Yanji, ingat. Bawa Lele ganti marga denganmu. Mulai sekarang Lele akan dipanggil Gaole, indah sekali. Benarkan Lele? Tidak, aku ingin dipanggil Linle, sama dengan Mama. Lele sayang, ikut marga ayah ya. Biarkan saja, hanya marga. Yanzi, ini adalah anakmu. Anakku, marga apapun tetap anakku, yang penting dia bahagia. Oh iya bu. 11 kui mana? Oh dia ganti baju, aku suruh Suci temani. Suci, kenapa kau panggil dia? Bukannya aku suruh keluarga bawa dia pergi? Dia akan pergi, tapi Suci. Dan Lin 11 kui kan juga teman? Dia bisa bantu dan sekalian bernostalgia. Kalau keluarga Su tidak bisa, aku sendiri yang akan mengusirnya. Saka, ini baju yang Yanzi kirim. Suci. Ibu suruh aku bantu berdandan, pesta malam ini.
akan mengumumkan identitas Linley ke publik. Kau sebagai ibunya harus tampil mempesona. Aku tidak bisa pakai ini. Gaun ini harus dipasangkan dengan sepatu ini. Hanya beberapa langkah, tahanlah demi Lele. Pakai sepatu hak tinggi ini, jangan bergerak. Jangan sampai pincang, biar Lele tidak ditertawakan. Oh, aku lupa ucapkan selamat, akhirnya jadi Nyonya Gao. Kamu tidak terlihat seperti memberi selamat. Masa sih? Waktu kuliah, selain aku, tidak ada yang mau berteman denganmu. Suci. Waktu kuliah, kamu tidak tulus berteman denganku. Kamu memanfaatkanku untuk curhat, diam-diam. Menyelidiki ayahku, lalu memberitahu keluarga Gao. Suci. Kamu pasti sangat membenciku. Benar, aku membencimu. Lin 11 Kui, kamu pikir dia sangat mencintaimu? Semua yang dia lakukan sekarang hanya karena kamu memberinya anak, seperti dulu. Dia hanya terbiasa dengan usahamu, baru bersamamu. Sekarang kamu hanya tanggung jawab baginya, jadi jangan terlalu sombong. Nyonya Gao ini hanya pelengkap karena punya anak. Jangan lupa, ayahmu adalah dalang kematian ayahnya. Dia tidak akan pernah memaafkanmu. Apa yang harus kusombongkan? Kamu salah, aku tidak pernah berpikir untuk kembali dengan Gao Yanzi. Justru kamu. Kudengar kamu menyukainya sejak SMP. Nyonya Gao ini, kenapa tidak kamu jadiin? Tidak mau. Kamu! Lin 11 Kui, aku akan menunggu. Hari kamu diusir. Bagaimana mungkin aku bersamanya? 6 tahun lalu. Aku tidak pantas untuknya. 6 tahun kemudian, lebih tidak mungkin. Dia memeliharaku seperti hewan peliharaan. Tapi Lele, aku tidak bisa biarkan Lele ditertawakan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku mau bertemu Gao Yanzi. Dengan apa dia berani memperlakukanku seperti ini? Cari mati terus. Berani juga datang battle dengan Lin Shikue. Gao Yanzi tidak membunuhmu saja sudah baik. Bawa pergi. Lepaskan aku. Gao Yanzi, dengan apa dia berani memperlakukanku seperti ini? Putri Duyung menunduk, melihat ekornya. Sudah berubah menjadi sepasang kaki. Tapi tak lama kemudian, ia menyadari bahwa setiap langkahnya terasa seperti menginjak pisau, bahkan sampai kakinya berdarah. Ibu, apakah kakimu yang terluka dulu juga? Putri Duyung kecil. Setiap langkah terasa seperti menginjak pisau tajam. Tapi aku punya putri kecilku. Bagaimana? Baju yang ayah beli hari ini cantik tidak? Suka? Suka sekali. Ini adalah ibu si anak. Wanita yang memanfaatkan anak untuk masuk ke keluarga kaya, ya? Kenapa kamu? Kakimu ada luka lama masih pakai sepatu hak tinggi. Aku baik-baik saja. Ada APA, Tidak Tahu. Yanzi, sedang apa ini? Kamu mau apa? Jangan memaksakan pakai sepatu hak tinggi. Tak perlu menyiksa diri.
hanya untuk memenuhi standar orang lain. Enam tahun lalu aku sudah bilang, kamulah standarnya. Oscar, bersujud untuk memakaikan sepatu pada wanita ini, apakah ini cinta sejati? Keluarga kaya ternyata benar-benar punya orang yang romantis. Siapa sebenarnya wanita ini? Terima kasih. Pergelangan kakimu sudah lebih baik? Mau istirahat sebentar? Tidak perlu. Aku sudah lebih baik. Apa kamu bertemu Suci? Dia bilang apa sampai 2 hari ini kamu tidak mau lihat aku? Dia cemburu padamu? Anggap saja dia seperti anjing menggonggong. Aku sudah menyuruh orang mengantarnya kembali ke keluarga Su. Aku tahu, tapi apa yang dia katakan tidak sepenuhnya salah. Gao Yanzi, bisakah melupakan dendam kematian ayah? Apakah dia benar-benar mencintaiku tulus? Jika dulu orang lain yang mengejarnya, apakah akan mendapatkan hasil yang sama? Aku seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berharap lagi. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta ulang tahun. Putri kecil keluarga kami, Lele, sekaligus kami ingin mengumumkan kabar gembira, yaitu pertunangan Yanzi dan 11 Kui. Tunggu sebentar. Ibu lihat, di sini dekorasinya sangat indah. Selamat ulang tahun sayang. Kamu mau apa? Maaf. Nyonya Gao, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi soal pertunangan, lupakan saja. Apa yang dia katakan? Dia tidak ingin bertunangan? Apa aku tidak salah dengar? 11 Kui, apakah kamu masih memikirkan hal yang dulu? Masih menyimpan dendam? Tapi sudah 6 tahun berlalu. Apapun yang tidak kamu mengerti dulu, sekarang sudah bisa kamu lepaskan. Sekarang aku mendukung kalian. Bibio. Jangan bicara lagi, aku tidak ingin bersamanya. Lin 11 Kui, ulangi lagi. Maaf. Gao Yanzi, aku tidak bisa menikah denganmu. Bukan Lin Shiku A. Kamu. Mari kita berpisah saja. Gao Yanzi, biarkan aku pergi. Mulai sekarang, kita berjalan di jalan masing-masing, seolah-olah dari awal. Aku tidak pernah salah mencintaimu, salah mengejarmu. Kamu mau kemana? Gao Yanzi, biarkan aku pergi. Biarkan aku membawa Lele pergi. Jangan bermimpi. Dari awal sudah kuberitahu. Kamu tidak punya kesempatan untuk menyesal. Gao Yanzi, kamu... Lele. Sampai segitunya ingin meninggalkanku? Gao Yanzi, selain memaksaku, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku juga akan membuatmu ingat betapa dekatnya kita dulu. Gao Yanzi, kamu menyedihkan. Dengan cara seperti ini kamu menahanku di sampingmu. Apa kamu pikir? Kita masih seperti dulu, tidak ada yang terjadi? Sudah kukatakan, aku membencimu. Bahkan jika saling menyiksa, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi aku juga membencimu. Gao Yanzi, aku benci kamu. Cintaku padamu sudah habis terkikis selama 6 tahun ini. Keberanian yang mendorongku mendekatimu selalu berasal dari keyakinanku bahwa kamu pasti mencintaiku. Tapi keberanian ini, bahkan aku sendiri mulai meragukannya. Kamu tidak mencintaiku. Benar. Aku membohongi diriku sendiri. Jika di antara kita hanya saling menyiksa, mari kita mati bersama. Gao Yanzi, kamu... Jangan takut. Aku akan segera menemanimu. Ayah ibu, jangan bertengkar. Lele, Ayah ibu tidak apa-apa. Ayah, jangan marah pada ibu. Ayah tidak, ayah mana mungkin. Ayah, ibu. Kenapa kalian semua tidak jujur? Anak kecil yang suka bohong. Hidung ikan jadi panjang. Ayah dan ibu sama-sama bohong. Lele bisa lihat. Ternyata kami selalu bohong. Ayah janji padamu. Tidak akan bohong lagi. Beberapa hari lagi hari peringatan kakek. Ayah ajak kamu dan ibu pergi menjenguknya, ya? Baik. Bawa Lele makan dulu.
Ayo. Waktu kecil. Ingat apa yang aku inginkan. Betapapun tidak masuk akal, ayah selalu mendukungku. SMA memberontak, ingin belajar fotografi. Tidak mau pulang meneruskan usaha keluarga. Dia tidak memarahiku. Malah memberikanku sebuah studio. Jadi saat itu, aku merasa ayah adalah semua kekuatanku. Jadi setelah ayah meninggal, aku merasa seluruh duniaku runtuh. Aku menjadi bukan diriku sendiri, dingin, ekstrim. Merasa semuanya tidak ada artinya. Sampai kamu muncul. Jadi setelahnya, meski tahu kematiannya terkait ayahmu, dalam pergumulan yang menyakitkan, aku tetap memilihmu. Karena aku pernah mencoba. Tanpamu aku lebih menderita. Penderitaan ini sulit kutanggung. Tapi kita bersama. Hanya saling mengikis, membuka luka masing-masing. Gao Yanzi. Apakah di hatimu tidak ada duri sama sekali? Tanpa 11 kui, tanpamu, duri itu akan terus menusukku siang dan malam. Tapi aku punya. Karena hari ini juga hari peringatan ayahku. Dulu, aku juga punya ayah yang sangat menyayangiku. Hari itu di jalan tol, dia tiba-tiba serangan jantung. Dengan sisa tenaga menginjak rem. Jika semua ini benar-benar kesalahan seseorang, mungkin hatiku akan lebih lega. Tapi, jika cinta pun jadi diragukan, apalagi yang menopangku bersamamu. Gao Yanzi, lepaskan aku dan Lele pergi. Lin 11 kui, apakah kamu benar-benar harus meninggalkanku? Aku sudah susah payah menemukanmu, tapi tetap tidak bisa menahanmu. Kecelakaan ayahmu, itu karena sopir truk besar meninggal karena serangan jantung mendadak setelah truk berhenti. Mobil di belakangnya menabrak, menyebabkan kecelakaan lainnya. Kamu terkena dampaknya, lalu jatuh sakit. Aku juga tidak tega memberitahumu terlalu banyak. Ibu, katakan padaku langsung. Lin 11 kui adalah pembunuh ayahku. Meskipun aku tahu itu bukan salahnya. Tapi aku kehilangan suami, kehilangan ayah anakku. Bagaimana hatiku bisa tenang? Selama ini melihatmu menderita. Aku juga sudah melepaskannya. Yanji, maafkan aku. Ibu yang membuat kalian tidak bisa bersama. Bukan salahmu, Bu. Ini semua salahku. Saudara, maaf ya. Aku tidak tahu kamu dan Lin 11 kui memiliki cerita sebanyak ini. Awalnya kupikir, dia mempermainkan perasaanmu, membuatmu bunuh diri. Jadi, aku banyak bicara buruk tentangnya, aku harus minta maaf. Ngomong-ngomong Yanzi, di mana Lin 11 kui? Aku ingin minta maaf langsung. Dia sudah pergi. Membawa Lele pergi. Pergi? Kamu biarkan dia pergi begitu saja? Dia menangis terlalu sedih. Terlalu menyedihkan. Aku melepaskannya pergi. Yanni. Bibi, jangan biarkan Yanzi seperti ini. Aku akan mencari Lin 11 kui. Ayo sayang, jalan-jalan dulu. Aduh. Mari bicara. Bicaralah setelah jalan-jalan. Baik, aku jalan dulu ya. Ayo sayang.
Wajah. Katakanlah, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku hanya ingin tahu, bagaimana kehidupannya selama ini. Kamu pikir bagaimana? Dulu, ibunya sakit parah, tidak lama kemudian meninggal. Saat dia ke rumah sakit untuk urusan pemakaman, dia pingsan. Aku yang membawanya untuk pemeriksaan. Baru sadar dia sudah hamil. Aku sudah bilang padanya untuk tidak mempertahankan anak ini. Tapi akhirnya dia memilih untuk melahirkannya. Demi melahirkan anakmu, dia lari ke desa. Dia bersembunyi darimu, bahkan ijazah kuliah tidak sempat diambil. Dia memang keras kepala. Selama ini, uang yang kuberikan padanya, dia catat semua sebagai hutang dengan bunga, dan selalu lunas tepat waktu. Dia membesarkan anak sendirian, dan carry pekerjaan kemana-mana. Hidup berpindah-pindah. Dihina di mana-mana. Kau pikir hidupnya bagaimana? Lalu lukanya di kaki. Kenapa? Aku pernah tanya, dia tidak mau cerita. Saudara, Kau benar-benar tidak tahu apa. Hanya membensinia dengan mata tertutup. baik. Kalau kau mau tahu, akan kuceritakan semuanya. Suatu musim dingin, Dia terjatuh saat mengantar makanan. kebetulan Lele sedang sakit dan butuh uang segera. Dokter bilang kakinya, kalau dirawat di rumah sakit. Setelah operasi dan istirahat sebulan bisa sembuh, tapi dia tidak berani. Dia hanya semprot obat dan menahan sakit. Lalu terus bekerja. Akhirnya jadi penyakit menahun. Sekarang setiap lari atau lompat, Pergelangan kaki akan terasa sakit. Apalagi yang kau tunggu? Kenapa? Tidak mau ikut aku pulang? Aku bahkan mengatakan hal seperti itu padanya. Sungguh keterlaluan. Gaoyanshi, sepupuku selalu bilang, semua penderitaan ini adalah pilihannya sendiri. tapi menurutku, semua penderitaannya karena kau. Kau, saat dia kehilangan ayah dan ibu, memberikan pukulan terakhir. Meski dia tidak membencimu seumur hidup, aku tidak ingin melihatmu lagi. Baik, cukup sampai di sini. Sebelas kui. Kau pergi, membawa Lele dan meninggalkanku. Ini semua salahku. Sekarang kalian semua sudah pergi. Aku juga tidak mau hidup sendirian.
Yanji, kamu hilia? Saudara, aku tahu kamu ingin mati, tapi jangan dulu, dengarkan aku. Aku menemukan Lin 11 Kui, dia dalam masalah. Lin Shi Kue dalam masalah. Apa yang terjadi padanya? Di mana dia? Cepat masuk. Yanzi, 11 Kui. tolong Lele. Apa yang terjadi dengan Lele? Lele dia. Dia diculik oleh Lin Bin dan Sudi. Mereka tahu Lele adalah anakmu. Bilang kamu harus memberi mereka uang. Kalau tidak, mereka akan bunuh diri bersama Lele. Aku sudah memberikan semua uangku pada mereka. Tapi mereka masih bilang tidak cukup. Di mana mereka? Mereka tinggalkan alamat transaksi. Ayo pergi. Lin Bin, kalau kamu berani menyentuh sehelai rambut Lele, aku akan membuat kalian mati tanpa mayat utuh. Hahaha, utang judiku tidak bisa dibayar. Nyawaku yang tidak berharga ini sudah hampir habis. Aku takut denganmu? Sepuluh juta, beri kami 10 juta. Tidak bol kurang sedikit pun. Dan kamu, Gao Yanxi. Kamu mengusirku dari Suhai, dan memotong lenganku. Aku ingin kamu berlutut dan memotong satu lenganmu sendiri, kalau tidak. Baik. Syaratnya bisa dibicarakan. Lepaskan anaknya dulu. Yan Yi. Aku akan menggantikanmu dengan satu tangan. Jangan. Uang. Uang yang kalian minta ada di sini. Benar. Semua uang ini untuk kalian. Hei, Aku tidak bisa hidup. Kalian juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Yanzi, Aku brengsek, berani melukai saudaraku. aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Yan Yi. Maafkan aku. Aku selalu berkata tidak sesuai dengan hati. Lin 11 Kui. Aku membencimu. Seberapa benci? Seberapa cinta? Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Yanzi, Dasar kau akhirnya bangun. Kau sudah tidur seharian. Kamu siapa? Loh, dokter bilang kepalamu tidak apa-apa. Kok bisa amnesia? Enak rasanya dibuang dan ditolak seperti ini? Sekarang baru tahu sakit? Lele sayang, biarkan ayah ibu bicara dulu. Kita keluar dulu. Lin 11 Kui, aku juga sudah mati sekali. Setelah kembali dari gerbang kematian, hanya satu yang ada di pikiranku. Di hidup ini, di hidup yang akan datang. Aku akan terus mengganggumu. baik. Lin 11 Kui. Kali ini, gantian aku yang mengejarmu. Bagaimana kabar kakimu akhir-akhir ini? Sepertinya ada yang berbeda. Pasti beda, itu tim terbaik dari Jerman. Luka lamamu itu bisa sembuh dalam sekejap. Oh, maafkan aku untuk kejadian sebelumnya, mulut sialanku ini. Sudah banyak merepotkan kalian berdua. Biaya pengobatan kali ini, biar aku yang tanggung. Yang penting kau dan Yanxi baik-baik saja. Ah, itu kan sudah lewat.
Kamu juga sudah banyak membantu kami. Terima kasih. Wah, Bos Luo jadi dermawan ya, Bos Luo. Sedikit punya uang. Beberapa waktu ini, kita semua banyak berubah. Kita sudah belajar jujur, belajar bagaimana memberi rasa aman satu sama lain. Jalan pelan-pelan dulu, Dodo. Kemari Daudu. Lele punya anak anjing kecil, seharian ceria. Sungguh bahagia. Mama, main sama kami dong. Ayo. Mama Dodo lari cepat kejar. Dodo. Rasanya luar biasa bisa berlari lagi. Nakal. Apa ini? Dapat dari mana? Lin 11 Kui, 6 tahun ini. Kita sudah menyanyiakan terlalu banyak waktu. Di waktu yang tersisa, setiap detik. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Lin 11 Kui, maukah kau menikah denganku? Ayah harus berusaha ya, baru aku bisa menikahkan Mama dengan ayah. Semangat, ayah. Lin 11 Kui, aku mencintaimu. Aku juga.